Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yani selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perbankan. Langsung saja, nama saya Ita Fadilah, NIM 1714172. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 1, yaitu jelaskan mengenai prinsip penilaian pemberian kredit dengan menggunakan analisis 5C dan 7P serta studi kelayakan. Baik, langsung saja. 5C. 5C ini akronim dari 5 kata, yaitu karakter, capacity, kapasital, kolateral, dan juga condition. Saya akan menjelaskan satu persatu. Karakter. Prinsip ini diambil dari hasil wawancara antara customer service terhadap nasabah, sehingga pihak bank mengetahui mengenai latar belakang dari calon peminjamnya. Kemudian yang kedua adalah capacity, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh calon peminjam atau nasabah dalam menjalankan keuangan dari usahanya. Kemudian yang ketiga adalah kapasital. Ini terkait dengan aset yang dimiliki oleh calon peminjam, terutama atau khususnya bagi mereka yang memiliki usaha. Kemudian yang keempat adalah kolateral. Kolateral ini adalah prinsip yang harus diperhatikan oleh setiap calon peminjam ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Yang terakhir adalah condition. Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi dari luar, seperti makro ataupun mikro. Kemudian terkait dengan 7P, yaitu yang pertama adalah personality. Personality ini artinya kepribadian dari seorang calon peminjam atau nasabah. Kemudian yang kedua adalah party. Party ini artinya pihak bank akan membedakan fasilitas kredit yang diberikan kepada calon peminjam dengan membedakan atau membagi calon peminjam ke dalam beberapa golongan dengan mengklasifikasi atau melihat modal yang dimilikinya, kepribadiannya, dan juga loyalitasnya. Kemudian yang ketiga adalah purpose atau tujuan. Tujuan calon peminjam, tujuan apa yang akan dana ini akan digunakan untuk apa tujuannya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah prospek. Prospek di sini berarti pihak bank akan menilai atau menganalisis apakah calon peminjam ini memiliki usaha atau bisnis yang memiliki prospek yang bagus atau tidak ke depannya. Kemudian yang selanjutnya adalah payment. Pihak bank akan melihat atau menilai kemampuan pihak bank akan menilai kemampuan calon peminjam dalam mengembalikan atau memenuhi kewajibannya, yaitu mengembalikan pinjaman dari bank. Kemudian profitability. Karakter ini adalah bank ketika melihat atau menilai calon peminjam apakah memiliki kemampuan dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Kemudian yang terakhir adalah protection. Protection ini mengacu pada jaminan yang diberikan oleh calon peminjam. Kemudian terkait dengan studi kelayakan atau aspek kelayakan terdapat beberapa aspek, yaitu aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, kemudian aspek operasi atau unit, aspek manajemen, aspek ekonomi, dan juga AMDAL. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah aspek hukum. Aspek hukum ini adalah aspek yang harus dipenuhi saat sebelum menjalankan suatu usaha. Tujuannya adalah untuk menganalisis atau mengetahui kelegalan atau legalitas dari usaha yang akan dijalankan. Yang kedua adalah aspek pasar dan pemasaran. Dalam aspek ini berkaitan dengan permintaan dan penawaran, kemudian harga, perbandingan harga pasar, perbandingan harga impor, harga barang impor, kemudian program manajemen atau marketing mix, dan juga market share. Kemudian yang ketiga adalah aspek keuangan. Aspek ini menganalisis mengenai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Kemudian yang keempat adalah aspek operasi atau unit. Aspek ini menilai atau menganalisis mengenai bagaimana kesiagaan perusahaan dalam menjalankan perusahaannya. Kemudian selanjutnya adalah
aspek manajemen. Aspek manajemen ini berarti suatu kegiatan bisnis atau implementasi bisnis apakah dapat direncanakan dan dilaksanakan sehingga rencana bisnis dapat dinyatakan layak atau tidak layak. Kemudian aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini menitik beratkan pada kegiatan ekonomi, kegiatan yang dapat dijalankan atau yang bisa dijalankan atau dilaksanakan dengan tidak memikirkan nilai ekonomisnya. Kemudian yang terakhir adalah aspek AMDAL. Jadi maksudnya di sini adalah telaah cermat mengenai dampak penting yang ditimbulkan setelah mengenai dampak penting yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2. Di sini terdapat soal cerita. Halisa ingin menerbitkan deposito berjangka waktu 3 bulan pada Bank YZ dengan nominal 300 juta rupiah. Pembayaran bunga langsung masuk ke dalam rekeningnya yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Berapakah jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya? Dan hitung pula jumlah bunga yang diterima oleh Halisa selama jangka waktu 3 bulan. Jawab, kita menghitung bunga 10%. 10% ini adalah bunga yang diberikan oleh pihak bank. Ini dikali dengan 300 juta, yaitu Halisa ingin menerbitkan depositonya. Jumlahnya 300 juta. Dikali 3. 3 ini adalah jangka waktu Halisa menerbitkan depositonya, yaitu 3 bulan. Dibagi 12 atau 12 bulan sama dengan 10% dikali 300 juta dikali 3 hasilnya 90 juta dibagi 12 hasilnya adalah 7.500.000. Kemudian pajak 15% dikali 7.500.000 dikali 7.500.000 sama dengan 1.125.000. Bunga dikurangi pajak hasilnya adalah 6.375.000. Jadi, jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya adalah sebesar 6.375.000 rupiah, dan bunga yang diterima Halisa selama jangka waktu 3 bulan adalah sebesar 19.125.000. 19.125.000 ini adalah hitungan dari 6.375.000 dikali 3 atau jangka waktu Halisa menerbitkan depositonya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu jelaskan tujuan umum dari manajemen pemasaran bank dan konsep-konsep dari manajemen pemasaran tersebut. Langsung saja, tujuan umum dari manajemen pemasaran bank ini yang pertama adalah untuk memaksimumkan konsumsi atau dalam kata lain untuk merangsang konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk memaksimumkan kepuasan dengan memberikan beberapa pelayanan kepada pelanggan atau nasabah. Kemudian yang ketiga adalah untuk memaksimumkan pilihan produk atau ragam produk sehingga nasabah dapat memilih produk yang diinginkan. Kemudian yang selanjutnya adalah memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan kemudahan pelayanan kepada pelanggan atau nasabah. Kemudian terkait dengan konsep-konsep pemasaran, ada beberapa konsep. Konsep yang pertama adalah konsep produksi. Konsep ini menekankan kepada volume produksi yang sebesar-besarnya dengan harga yang serendah-rendahnya. Kemudian konsep yang kedua adalah konsep produk. Konsep ini menekankan pada kualitas, penampilan, dan ciri-ciri terbaik. Kemudian konsep yang ketiga adalah konsep penjualan. Dalam konsep ini, kegiatan pemasaran dilakukan secara lebih agresif melalui usaha-usaha promosi yang secara gencar. Kemudian konsep selanjutnya adalah konsep pemasaran. Dalam konsep ini menyatakan bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasar sehingga dapat memenuhi kepuasan yang diinginkan secara efisien dan efektif. Kemudian konsep yang terakhir adalah konsep pemasaran kemasyarakatan. Konsep ini sifatnya kemasyarakatan, akan tetapi tetap menekankan pada penentuan kebutuhan, keinginan, dan juga minat pasar sasar, sehingga
dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Cukup sekian dari saya, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.